karena memang sejarah peradaban umat manusia pertama kali diturunkan di Nusantara, wajar Nabiullah Syed alaihissalam mengembangkan peradaban juga di Nusantara. Nah, peradaban Islamnya Nabi Syed dengan syariatnya Nabi Syed yang kemudian dipahami orang Jawa dengan istilah agama kapitayan, ajaran kapitayan, itu tegese Islam yang digawa dening Nabi Syed. Substansi dan esensi ajaran Islamnya, ajaran tauhidnya, milahnya sama, tapi tata aturan syariatnya yang mengalami istilahnya perbedaan tata aturan syariat. Tata aturan syariat berhubungan dengan apa? Dengan tata aturan ritual, tata aturan sosial dan segala macam. Nah, pada zaman dahulu kala karena jumlah masyarakat belum besar, perkawinan antar sesama keluarga kan terjadi antara sama putra. Nabi Adam putranya nikah dengan putranya yang lain, tapi tidak yang lahir bersamaan. Karena Nabi Adam itu melahirkan putra selalu kembar, ada cowok dan cewek. Nah, ini terjadi pernikahan silang tapi antar bani Adam, putranya sendiri. Pada waktu itu boleh tata aturan syariatnya, karena memang belum ada manusia lain. Nah, itu contoh perbedaan tata aturan syariat. Tapi inti ajaran tauhidnya ya sama. Maka agamanya juga Islam. Jadi kalau berbicara Islam sudah sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, itu dilanjutkan oleh Nabiullah Syed alaihissalam. Nabi Syed mengembangkan peradaban kerahmatan itu dari ide gagasan konsep Gomo, toto tatanan yang Gusti. Gomo itu kan tatanan, ho itu isyarat, Gusti kan moho Tankino Yopo. Nah, jadi ho, Gusti, gomo, tata aturan. Sebut saja sunnatullah dan minhajullah. Tata aturan Gusti. Ya tata aturan alami, tata aturan syariat. Nah, Nabi Syed membawa amanah penyebaran ajaran Takeh Gusti menika melakukan satu tindakan besar. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Syed alaihissalam? Mempersatukan umat yang bukan hanya umat manusia yang sempat mengalami pertikaian karena peristiwa perebutan kuasa nikah antara Qabil dan Habil yang kemudian memecah putra Adam itu, Bani Adam, dalam dua kelompok besar. Perebutan kuasa nikah antara Qabil dan Habil yang kemudian memecah putra Adam itu, Bani Adam, dalam dua kelompok besar. Nabi Syed hadir, salah satu misinya merukunkan itu, sehingga ada tradisi sesungkeman pertama kali ada ya sejak zaman Nabiullah Syed alaihissalam. Sesungkeman dalam rangka silaturahim besar, silaturahim akbar, untuk saling memaafkan dan merajut kembali persaudaraan. Setelah Nabi Syed berhasil menaklukkan kakaknya ya dengan klannya Qabil, bahasa Barada Koin, yang membunuh secara dolim saudara kandungnya, yaitu Habil, yang dibunuh oleh Qabil. Berhasil ditaklukkan oleh Nabiullah Syed alaihissalam. Setelah merukunkan sesama bani, sama keluarga, sebut saja ini umat manusia, Nabi Syed juga memiliki satu tantangan yang tidak sederhana, yaitu menaklukkan kerajaan jin. Oke, berarti kita sudah punya dua daftar peradaban tua Nusantara. Peradaban Lemuria yang dirintis oleh Nabiullah Syed alaihissalam, peradaban Atlantis, yaitu peradaban yang coba ditata oleh Nabiullah Idris alaihissalam. Itu sampai di puncak kejayaan. Peradaban Atlantis sendiri setelah menguasai, toh terjadi pergerakan dari sahabat-sahabatnya Nabiullah Idris alaihissalam mulai melakukan pembenahan akhlak. Sempat mencapai puncaknya, di mana peradaban sains dan teknologi, peradaban ragawinya juga bagus, peradaban rohaninya juga muncul kembali, peradaban rahmani, peradaban yang berrahmatan. Terus sampai tiba pada satu masa mereka menyimpang lagi, dengan sendirinya mereka juga dihancurkan.
dihancurkan sampai puncaknya itu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah untuk membenahi peradaban yang rusak itu. Jadi peradaban yang ketiga dirintis oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalui dakwahnya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik di antara muridnya Nabi Ibrahim adalah Dzulqarnain Al-Akbar. Menurut versi salah satu versi dari kitab-kitab tafsir, Ibnu Katsir di kitab tafsirnya juga di sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah menyampaikan bahwa Dzulqarnain Al-Akbar itu bukan Alexander. Itu kan versi sebagian sejarawan, bukan Alexander yang muridnya Aristoteles, bukan. Tapi dia jauh sebelum itu, karena dalam sebuah riwayat ditemukan Dzulqarnain Al-Akbar itu pernah makmum tawaf dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, Dzulqarnain memiliki saudara sepupu Balia bin Malkan. Nah, saudara sepupu Balia bin Malkan yang dikenal sebagai Nabiullah Khadir alaihissalam. Itulah yang merintis peradaban ketiga. Merintis peradaban ketiga. Nah, sebutannya macam-macam. Peradaban ketiga ini peradaban apa namanya? Ada yang menyebutkan peradaban Nuswantara itu pertama kali justru Jawa Dwipa, bukan Nuswantara. Peradaban Jawa Dwipa itu peradabannya Dzulqarnain. Disebut Dzulqarnain karena dia pewaris dua tanduk. Apa itu dua tanduk? Dua tanduk peradaban. Dua tanduk peradaban besar, yaitu peradaban Lemuria dan peradaban Atlantis. Dialah yang mewaris dua peradaban itu, kemudian melahirkan peradaban gabungan yang dibangkitkan kembali sehingga peradaban Dzulqarnain. Itu versi Arabe, versi Jawa nih Dwipa. Kenapa disebut Jawa? Jawa karena basisnya adalah ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan rohani, jadi peradaban yang dibangun di atas basis ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, baik sains dan teknologi material maupun sains dan teknologi spiritual, maka disebut Jawa. Nah, karomahnya atau mukjizatnya, karomahnya Dzulqarnain, bagi yang menyebutnya itu bukan Nabi, Abdul Sholihun, maka karomahnya Dzulqarnain itu beliau diberi kemampuan metodologi ilmu yang luar biasa, sehingga beliau mampu memahami rentetan sebab akibat, sebuah rentetan rumusan ilmiah dari banyak kejadian. Di antara kisahnya, Dzulqarnain itulah yang mampu mengatasi problem atau dampak buruk yang merupakan warisan dari sejarah pendahulunya, dari sejarah peradaban pendahulunya, yaitu sejarah peradaban Atlantis yang mengembangkan rekayasa kimia yang luar biasa, sehingga mengakibatkan kelahiran genetik yang cacat. Diistilahkan di dalam Al-Quran ada sekelompok kaum yang la yakaduna yafqahuna haditha. Mereka bahkan memahami ucapan orang itu bermasalah karena genetiknya sudah kacau oleh formula-formula dari rekayasa kimia itu yang sudah melampaui batas, sehingga terjadi kekacauan genetik, saraf-sarafnya juga bermasalah. Mereka memohon kepada Dzulqarnain untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itulah salah satu kisah keilmuan dari Dzulqarnain yang mampu memberikan solusi bagi masalah rekayasa kimia yang dimunculkan akibat pengembangan peradaban yang menyimpang oleh peradaban Atlantis. Nah, jadi kita sudah mengenal tiga peradaban yang sampai pada puncak kejayaannya di Nusantara, peradabannya Dzulqarnain. Pertama, peradaban yang dirintis Nabiullah Syekh, Lemuria. Kedua, peradaban pada zamannya Nabiullah Idris, Atlantis. Ketiga, peradaban Jawa Dwipa.